Serius nih, Israel makin kacau, ada chaos dan ancaman perang saudara. Jakarta, CNBC Indonesia. Pada malam hingga Senin pagi tanggal 27 Maret 2023, Israel kembali dilanda protes besar-besaran yang menghebohkan. Tel Aviv menjadi tempat kerumunan massa yang mengisi jalan-jalan dan memblokir jembatan, menciptakan situasi chaos yang dilaporkan oleh CNN International. Pengunjuk rasa yang terlibat dalam protes juga membakar kayu dan besi tua, menyebabkan asap hitam yang tebal menyelimuti langit kota dan sebagian gedung pencakar langit. Di beberapa foto yang dibagikan juga terlihat bagaimana massa bentrok dengan polisi. Demokrasi, teriak pengunjuk rasa. Hal ini terjadi pasca Perdana Menteri, PM, Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya, Gallant menentang reformasi peradilan yang dicetuskan Netanyahu. PM Benyamin Netanyahu telah memutuskan untuk mencopot Menteri Pertahanan Yoav Gallant dari jabatannya, bunyi pernyataan pemerintah sebelum demo terjadi. Gallant diketahui mendesak penghentian reformasi keadilan Sabtu malam saat Netanyahu berada di luar negeri dalam kunjungan resmi ke Inggris. Gallant mengatakan bahwa melanjutkan proposal dapat mengancam keamanan Israel. Reformasi peradilan sendiri telah menjadi landasan pemerintahan Netanyahu serta aliansi ekstrim kanan yang mulai menjabat pada akhir Desember. Netanyahu menyatakan perombakan peradilan adalah kunci untuk memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan dalam sistem yang diyakini memberi hakim terlalu banyak kekuasaan atas pejabat terpilih. Dalam undang-undang baru ala Netanyahu, kendali penuh peradilan akan berada di tangan pemerintah atas penunjukan yudisial. Ini akan melemahkan Mahkamah Agung Negara hingga pada titik efektif mengakhiri perannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pemerintah berpendapat perubahan itu penting untuk mengendalikan Mahkamah Agung, yang mereka anggap picik, elitis, dan tidak lagi mewakili rakyat Israel, tulis CNN International mengutip proposal Netanyahu. Perang Saudara. Sementara itu, dalam update terbaru, menteri lain di pemerintah Israel, juga menyarankan agar reformasi peradilan di-stop. Perlu diketahui, semuanya anggota Partai Likud asal Netanyahu. Ketika rumah terbakar, Anda tidak bertanya siapa yang benar. Tetapi tuangkan air dan selamatkan penghuninya, kata Menteri Kebudayaan dan Olahraga Miki Zohar. Menteri Ekonomi Nir Barkat, mengatakan tak menghentikan reforms peradilan akan menyebabkan perang saudara. Negara itu katanya sudah di jurang. Reformasi diperlukan dan kami akan melakukannya, tetapi tidak dengan mengorbankan perang saudara, katanya. Sebelumnya reformasi peradilan juga telah membuat sejumlah pemogokan dari banyak serikat pekerja. 3 lembaga pemeringkat ekonomi yakni S&P Global, Moody, dan Fitch mengatakan bahwa akan ada dampak yang besar bila undang-undang reformasi peradilan itu disahkan termasuk ke investor. Terima kasih telah mendengarkan berita ini dan semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terbaru dari kami untuk mendapatkan informasi yang lebih menarik dan terkini. Sampai jumpa lagi di berita selanjutnya.